Saudara-saudara, sahabat-sahabat BBL, TLW yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita masih belajar tentang otoritas orang percaya. Sebelum kita mulai, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kami semua yang hari ini masih tetap antusias, semangat untuk ada di dalam doa berbahasa lidah pagi ini. Kami percaya Tuhanlah yang menuntun jalan-jalan kami, Tuhan yang mengarahkan kami di komunitas ini, sehingga kami bertumbuh mengenal firman-Mu, mengenal identitas kami di dalam Kristus, mengenal apa yang kami miliki di dalam Kristus, otoritas yang kami miliki, sehingga kami bisa menerima setiap janji-janji firman yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami mau belajar kebenaran-Mu, Roh Kudus yang menuntun kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sudah dijelaskan oleh pembicara-pembicara sebelumnya tentang otoritas orang percaya. Pak Dolfi sudah mengulang-ulang tentang apa yang dimaksud atau apa perbedaan dari otoritas dan kuasa. Nah, sebelum kita bicara tentang otoritas orang percaya, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa sih perbedaan kuasa dan otoritas. Nah, mungkin Bapak Ibu familiar dengan istilah penguasa, ya, pemerintah. Kenapa pemerintah disebut penguasa? Ya? Kenapa mereka berkuasa? Karena pemerintah itu punya pasukan, ya, mereka punya senjata, punya TNI, punya Polri, punya pengadilan, ya, dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Pemerintah disebut penguasa karena mereka punya kemampuan melakukan sesuatu. Karena itu pemerintah juga punya yang namanya otoritas. Otoritas berarti kemampuan untuk menggunakan kuasa itu. Karena itu otoritas juga berarti pemerintah bisa panggil orang yang melanggar hukum, ya, bisa menangkap orang, bisa memenjarakan orang. Mereka punya kuasa untuk otoritas untuk menyerang dan menghancurkan lawan. Makanya disebut otoritas karena mereka mampu melakukan itu. Mereka punya kemampuan itu dan mereka punya hak melakukan itu. Nah, kita orang percaya juga seperti itu. Punya kuasa dan punya otoritas. Ketika orang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi orang yang berbeda. Kita ini menjadi orang yang sepenuhnya sudah berbeda. Tidak sama seperti sebelumnya. Ketika kita lahir baru, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang, kita adalah ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudah dijelaskan tentang identitas kita, bahwa bukan tubuh kita yang berubah, bukan jiwa kita yang berubah, tapi yang berubah menjadi baru adalah roh kita. Sesuatu di dalam roh kita berubah. Yohanes 1 ayat 12 bilang, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita menerima Yesus, kita menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 6 mengatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi di dalam roh kita lahir roh Allah, lahir Yesus Kristus di dalam roh kita. Lahir sesuatu yang ajaib, ada kuasa yang masuk di dalam roh kita. Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu.
Jadi roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu sekarang diam di dalam kita dengan segala kekayaan dan kuasanya. Matius 28 ayat 18 memperkuat, mengatakan bahwa Tuhan Yesus bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Yesus yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi sekarang berdiam di dalam kita. Itulah kuasa yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya selanjutnya harus belajar untuk menggunakan kuasa ini. Ini yang namanya otoritas. Bagaimana menggunakan kuasa yang sekarang kita miliki. Satu-satunya cara agar kita mengerti bagaimana menggunakan otoritas yang kita miliki hanya melalui firman Tuhan. Di dalam diri kita sesuatu yang ilahi sudah ada, roh kita sudah berubah, tetapi tubuh dan jiwa kita, pikiran kita belum diubahkan, sehingga pikiran kita perlu diubahkan. Bagaimana mengubah pola pikir kita? Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini yang terjadi. Banyak orang-orang percaya setelah terima Yesus tidak bertumbuh di dalam firman, sehingga dia tidak menyadari otoritas yang dia miliki. Dia tidak tahu menggunakan kuasa yang dia miliki. Ibarat dia memiliki senjata, ibarat dia memiliki kuasa, memiliki segala-gala yang ajaib di dalam dirinya, tapi dia tidak tahu menggunakannya. Karena itu Roma 12 ayat 2 tadi mengingatkan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kita tahu apa yang kita miliki, siapa yang di dalam kita. Selanjutnya Yakobus 1 ayat 23 sampai 25 juga berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini rahasianya. Kita bisa menggunakan otoritas kita ketika kita menjadi pendengar dan pelaku firman. Kita mendapat pewahyuan. Hanya melalui kebenaran firmanlah kamu akan mendengar kebenaran dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini rahasia supaya orang-orang percaya mengerti bagaimana menggunakan kuasa yang ada di dalam dirinya, yaitu dia harus tahu apa yang dia miliki di dalam Kristus. Dan satu-satunya cara yaitu melalui firman Tuhan, meneliti firman Tuhan. Tidak hanya mendengar dan langsung melupakan, tapi meneliti firman itu. Setiap firman itu direnungkan, dikunyah, meresap di dalam hati kita, dan kita mendengar Tuhan berbicara melalui firman-Nya, dan kita sungguh-sungguh melakukannya. Tuhan tidak akan pernah berhutang. Tuhan dengan segala kekayaannya terlalu mampu untuk memberkati kita. Tapi mindset kita sekarang yang jadi masalah. Ketika kita melihat masalah, kita melihat keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita lakukan? Ambil otoritas kita dan perkatakan firman di dalam kehidupan kita. Memperkatakan firman mengundang berkat di hidup kita. Memperkatakan firman mengundang kesembuhan, kelimpahan di dalam hidup kita. Waktu Daud melihat persoalan datang, waktu Daud melihat ada masalah di depannya, Mazmur 121 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Seringkali orang percaya lebih cenderung memperkatakan masalah, persoalan, sakit penyakit
dibanding memperkatakan firman. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita mengalami kekalahan, kita putus asa, dan kita tidak menerima setiap berkat yang sudah Tuhan sediakan. Perintahkan kesembuhan itu terjadi, perintahkan kelimpahan itu terjadi. Yesaya 45 ayat 11 berkata, King James Version, "And concerning the work of my hands, command ye me." Mengenai pekerjaan tanganku, perintahkanlah aku. Ini bukan berarti kitalah sumbernya, bukan berarti kita yang hebat, tetapi Tuhanlah sumbernya. Tuhan sumber dan Dia mengalirkan kuasanya melalui kita. Itu sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Yang perlu kita lakukan tinggal menekan saklar lampunya. Seperti listrik, tidak mungkin kita telepon PLN untuk datang ke rumah. Tapi mereka sudah menyediakan jaringan perangkat di dalam kita. Kitalah yang harus menghidupkan saklarnya. Kitalah yang memiliki otoritas itu. Percaya sungguh di dalam nama Yesus Kristus dan lihat Tuhan akan bertindak di hidup kita. Kesembuhan, kelimpahan, sukacita, dan damai sejahtera itu hanyalah masalah waktu. Itu akan segera datang. Itu akan kita nikmati, akan kita terima. Belajar melihat dengan iman ketika kita memperkatakan nama Yesus. Maka Yakobus 4 ayat 7 bilang, "Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Ketika orang-orang percaya mengambil otoritas, bertindak dengan iman di dalam nama Yesus, maka kesembuhan, kekurangan, depresi, semuanya akan pergi di dalam nama Yesus. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi untuk pelajaran Kamis besok. Tuhan Yesus memberkati.